Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti di balik gelak tawa yang ia ciptakan di layar kaca, sebuah bayangan hitam kembali menghantui nama besar Sule. Isu tak sedap soal sikap temperamen sang komedian di belakang panggung kini kembali mencuat dan memanaskan jagat maya. Kabar burung yang menyebut Sule pernah melempar skrip ke arah pekerja di salah satu program legendaris yang dipandunya bersama Andre Taulani, kini menjadi bola liar yang sulit diredam. Tudingan ini seolah menguliti sisi lain sang maestro komedi yang selama ini dikenal perfeksionis, namun kini dicap arogan. Tak terima dengan narasi yang kian menyudutkan harga dirinya, Sule akhirnya muncul dan memberikan bantahan keras. Ia merasa difitnah oleh cerita yang menurutnya tidak pernah terjadi. Kalau dia kerjanya di net, apa-apa ya sebutin, udah nggak ada ini. Nggak apa-apa ya. Saya masuk di net tuh 2014. 2014 Udah nggak ada. berganti nama. Ada yang beli. Ya. Ya, makanya kita juga nggak ada. Oke, 2013 itu pengakuan dari orang Ya. tersebut. Kang Sule masuk ke TV tersebut 2014. Programnya itu tahun 2014. 2014. Oke, ketika Kang Sule lihat status dari orang tersebut, kemudian ada kata Kang gitu. Ya. Ya makanya saya komen di salah satu akun gitu. Saya masuk 2014, bukan 2013. Oke. Tapi kan kalau misalkan berbicara tentang melempar skrip, saya tidak pernah melempar skrip. Kalau Sopa pernah. Nggak, kalau memang beliau ini merasa seperti itu, aku melihat mukanya aja aku nggak kenal. Oh, mukanya enggak. Apakah dia magang, apakah dia baru atau gimana? Oh iya, karena bisa jadi Dan ada yang kita kan sering magang ketemu ya. banyak orang ya, Kang. Betul. Dan juga belum tentu kita kenal dan dekat. Iya. Tapi Tapi- kalau misalkan saya lempar-lempar gitu, becana-becana gitu, saya juga mikir harus sama orang yang udah kenal. Kang Sule ini kan akunnya itu bukan akun anonymous ya, akun asli gitu yang memposting ini. Kang Sule sempat akhirnya menghubungi secara langsung nggak sih? Maksudnya apa? Karena kan asumsi orang tuh jadinya ke Kang Sule, yang namanya Kang Karena di kan dipanggil program Kang. itu cuma Kang Sule ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin Tuhan mengizinkan saya bersinar namanya di media sosial. Tapi Kang Soleh nggak cari tuh, nggak kepo. Ini akun siapa sih? Coba gue masuk ke Pernah DM-nya dia. aku lihat, aku pikir-pikir dulu kenal nggak ya? Tapi aku nggak kenal gitu. Belum pernah pada waktu itu melihat orang ini. Tapi benarkah bantahan ini murni sebuah kejujuran? Atau hanya sekedar benteng pertahanan untuk menyelamatkan sisa-sisa kredibilitasnya yang kian dipertanyakan? Pesta komedian sekaligus artis Desta belakangan ini jadi sorotan publik. Bukan soal hobinya atau prestasinya, melainkan kabar burung yang menyebutnya bahwa sang presenter akan segera melepas masa dudanya dalam waktu dekat. Benarkah hati Desta sudah berpaling dari Natasha Rizky? Ataukah kabar ini sengaja sebagai pelarian agar ia tak lagi dicap sebagai pria yang gagal move on? Gerah dengan pemberitaan yang kian menyudutkannya, Desta akhirnya memilih untuk tidak bungkam. Ia muncul dengan pernyataan tegas seolah ingin membungkam semua netizen yang sudah terlanjur memberikan spekulasi. Lu kaman medudas jadi lupa lu mancing-mancing. Jangan sebut-sebut kata-kata duda lagi. Lo gak apa-apa kan ini. Gimana jangan sebut-sebut kata duda? Nama geng lo Nama geng lu Dudas. Bukan, enggak ke gua pribadi. Oh gitu, ini kan geng lo. Ya, bukan pribadi ngomong ke duda ke gue. Karena udah nggak duda. Lu udah gak duda Karena sekarang. ngatain gua lu. Oh, gue nanya. Jadi gosip itu bener dia mau nikah lagi. Gua gampar lu ya. Lu bilang tadi lu gak mau. Udah klarifikasi ya. Gua gak akan kasih ibu baru buat anak-anak gua, denger gak? Stop gosip. Gua bakar akun-akunnya ntar nih, lihat aja. Kesel banget gua orang. Sehari nanya ada 20 orang ada gua. Lu mau nikah sama siapa, Des? Lu mau nikah sama siapa? Kesel banget.
Namun apakah klarifikasi Desta kali ini benar-benar sebuah kejujuran dari lubuk hati? Ataukah hanya sekedar benteng pertahanan untuk menutupi rencana yang sebenarnya masih ia simpan rapat? Selanjutnya, informasi happening kali ini datang dari Ria Ricis yang kembali dicibir karena dituding menggunakan piercing di bagian hidung hingga rumah barunya yang belum ditempati, memicu pertanyaan dari publik. Penasaran kapan Ria Ricis dan sang anak akan pindah ke rumah baru? Tanpa berlama-lama, langsung saja ini dia informasinya. Besti di balik tawariang dan pamer kemewahan istana barunya, YouTuber sekaligus aktris cantik Ria Ricis tak pernah lepas dari badai kontroversi yang kian memanas. Kebahagiaan tampak membuncah saat Ria Ricis membagikan persiapan rumah barunya yang megah. Bahkan si kecil Mona dikabarkan begitu excited membayangkan hari-harinya di playground pribadi miliknya. Sebenarnya karena sekalian perpisahan sih, karena kan kita kalau diberikan umur yang panjang, kalau diberikan rezeki yang cukup kan pengennya kan pindah ke rumah ini, karena kan ini rumahnya Moana juga. Kalau di Kebagusan kan masih numpang sama ibuku, jadi pengennya sekalian perpisahan, makanya kita milih berkurban kembali ke Kebagusan di rumah lamanya. Sebenarnya udah sih, tinggal kita isi-isi aja, cuma karena ada beberapa tempat dan ruangan yang masih kosong, jadi kita tunggu sampai full dulu baru kita pindah. Belum tahu pasti sih, karena kan sekarang juga di luar lagi hujan, jadi beberapa interior atau beberapa yang lagi dikerjain tuh nggak bisa dijemur atau kena hujan atau apa, aku juga nggak cukup ngerti banyak hal, tapi belum cukup bisa ditempatin rumahnya sih, karena banyak yang belum terisi juga. Tuh dia udah main di playground di atas ada playground 2 biji, dari tadi dia udah main bolak-balik di playground, jadi kayaknya untuk budget playground alhamdulillah berkurang ya. Sekarang pindahnya mainnya ke rumah aja dan dia alhamdulillah senang. Namun di tengah pencapaian mentereng itu, publik justru dibuat salah fokus dengan perubahan drastis pada wajah sang YouTuber. Mungkin sudah bukan rahasia umum lagi jika mantan istri Tekurian itu belum lama ini melakukan operasi plastik pada bagian hidung. Ricis kini banjir cibiran lantaran penampilannya yang dianggap berubah total dan bikin pangling. Hidungnya yang kian mancung hingga tudingan menggunakan piercing pun membuat netizen bertanya-tanya. Kemana sosok Ria Ricis yang dulu? Apakah ini bentuk transformasi jati diri atau sekedar obsesi demi estetika? Enggak, hidung doang. Hidung doang, kemarin renoplasti hidung doang, terus sisanya ditimpa make up aja. Karena alhamdulillah lagi banyak kerja sama make up. Kemarin juga masih sama MS Glow. Jadi emang kalau aku di endorse atau aku brand ambassador kan aku harus pakai produknya. Jadi alhamdulillah sekarang emang lagi banyak yang dipakai produknya, skincare, make up, apalagi tuh serum muka, vitamin dan lain-lain. Lebih aware lah sama penampilan, sama kesehatan, sama muka, tentunya sama kulit. Sekarang lebih di nomor 1. Oh enggak Kak, ini stiker. Ini stiker, jadi kamu bisa pindahin Kak, kamu bisa pindahin ke sini, bisa pindahin nehi-nehi di tengah, nehi-nehi di mana. Tak mau terus dipojokkan, Ria Ricis pun akhirnya buka suara nih Besti. Ia berdalih bahwa operasi hidung yang ia jalani adalah prosedur rinoplasti medis demi mengatasi penyumbatan pernapasan yang menyiksanya. Ria Ricis mengaku 5 tahun terakhir dia bergantung pada obat-obatan demi meredam rasa sakit akibat tulang hidungnya yang bengkok. Mungkinkah alasan kesehatan ini hanyalah sebuah tameng untuk menutupi keinginan tampil sempurna secara visual? Jika memang tujuannya hanya bernafas lega, lantas mengapa hasil akhirnya harus mengubah bentuk wajah secara drastis? Beberapa tahun lalu, mungkin dari tahun 2000 berapa ya, 2021, 2022 aku lupa, nggak tahu pasti. Memang waktu itu pernah periksa dulu di RSCM, udah sempet masuk ke radiologi apa segala macam, aku nggak tahu pasti. Udah sempet dicek juga, emang tulangnya bengkok ke kiri. Karena kalau misalnya bengkok ke kiri kan dia ada jalur nutup gitu. Jalur nutup, kemudian kemarin diperbaiki, dikikis, dipotong, terus diisi lagi pakai iga, sekalian dinaikin. Efeknya sekarang sudah bisa bernafas. Teman-teman bisa tanya sama beberapa yang sudah melakukan renoplasti juga.
memang bisa napas aja. Kalau dulu aku pernah pakai obat namanya Iliadin, kalau teman-teman pernah tahu Iliadin, obat keras, dan bahkan sekarang udah susah dicari di mana-mana. Dulu aku masih pakai itu sehari 4-5 kali, yang dimana harusnya bolehnya dipakai cuma sehari sekali dalam waktu 5 hari. Tapi aku pakai Iliadin itu selama 5 tahun berturut-turut. Tapi alhamdulillah setelah rinoplasti, setelah dilurusin, dinaikin hidungnya, dia dapat 2, dapat estetik juga, dapat bisa bernafas juga, alhamdulillah. Belum selesai soal hidung, publik kembali dikejutkan dengan aksesori yang menyerupai piercing di wajahnya. Dengan santai, Ria Ricis mengaku bahwa itu hanyalah stiker tempel yang bisa dilepas pasang kapan saja di Besti. Tapi bukankah di tengah statusnya sebagai single public figure yang sering disorot, pilihan gaya seperti ini justru memancing api komentar netizen? Apakah Ria Ricis memang sengaja menciptakan kontroversi demi tetap menjadi buah bibir? Atau ia memang sudah tidak peduli lagi dengan citra lamanya? Nggak apa-apa. Aku mah terserah yang infoin aja, mau infoinnya kayak gimana, nggak apa-apa. Yang penting kalian senang. Kan kita sudah terbiasa dan itu sudah menjadi resiko. Jadi apapun yang diberitakan nggak masalah. Yang penting senang, kalian semua rezekinya lancar, bahagia, apapun itu yang terjadi, happy. Antara rumah baru, hidung baru, hingga gaya hidup baru ya Besti. Tapi satu yang pasti, Ria Ricis seolah ingin membuktikan bahwa ia telah benar-benar pindah ke kehidupan yang berbeda. Lantas, benarkah semua perubahan ini murni demi kesehatan dan kebahagiaan Mona? Atau ada ambisi tersembunyi yang belum terungkap? Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.